Semalam dirajam disangkuti sampai mati non batuk. Amun orang bujang sama dia bujang dicampur 100 kali. Kepada musuh ini. Ya, ada ulama pendapat tentang hadis ini bunuh. Ada di dalilnya. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن اللوطي إذا مات من غير توبة مسخ في قبره خنزيرا. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, ujian sidin, sesungguhnya para pelaku liwat orang kaum homoseks apabila ia mati kada taubat pada hampir dari gawian itu mati, niscaya ia dirubah di dalam kuburnya menjadi babi. Namun yang ada bertaubat sampai ke mati, tabuk dia kuburannya itu hidungnya memanjang jadi babi. Itu membuat nak menggawi gawian taubat. Karena bangkitnya itu babi. Ini memang masuk surga itu manusia yang membalung kaki jadi manusia. Orang itu singgah di neraka. Karena bangun dari sudah masuk kubur itu hakikat semua main masuk. Inna nasa niyamun qaidamatu intabahum. Manusia itu guling semua bermimpi. Yang sugi bermimpi sugi, yang alim bermimpi alim, yang susah bermimpi susah. Artinya apa? Ada sebujurnya, ya kan mimpi, karena mimpi itu ada sebujurnya. Semuanya saya mimpi patah-patah. Dan sebujurnya bila sudah mati, idza matu intabahu bila sudah mati dia sadar. Artinya apa yang terjadi di dalam kubur dan seterusnya itu adalah hakikat yang sebujurnya. Yang mana sugih dalam kubur seterusnya sugih, yang mana susah dalam kubur seterusnya susah, yang mana selamat dalam kubur seterusnya selamat. Jadi bila sudah di situ, kadar itu ketahuan selamat yang sebujurnya. Ada anak orang itu mau sampai dalam kubur yang jadi babi, iya. Itulah hakikatnya. Waktu hidup sampai dia memang manusia. Tapi dalam kubur berbeda. Tapi di dalam dunia ini pun bagi orang yang pribadi kasar, ini dilihatkan hakikat orang awam melihat ini awam perempuan yang sebenarnya orang ini berwujud saja. Itu yang pernah terjadi dengan para aulia-aulia yang dimulai Allah Ta'ala hijab. Jadi tadi bagus begitu banget hijab, jangan mencari terbuka hijab. Namun dilihat tangan, ya dilihat tangan berupa macam-macam ini. Ada namanya berupa sapi, kambing, yang ekstrim dari babi, waring, nah itu malih itu. Kita dibukakan itu jadi untung di antara rahmat Allah lawan kita dihijab mata kita dihijab. Ya orang-orang soleh itu kan supaya jangan nyarap hijabnya ya terlalu balik ya bedah berokok. Orang ini berokok, orang-orang alim-alim itu berokok membuat orang-orang soleh itu sekalinya supaya jangan tapi nyarap ini lah. Kamu nyarap banget pada lihat ini. Jadi supaya jangan tapi nyarap orang yang bedah berokok. Saya sebenarnya dan Allah itu sebenarnya ini untuk hijab itu. Karena sedikit nyarap pada pasoknya. Dia bilang ini supaya jangan lalu mengkawin makro. Makro itu mengulangi kenyarapan asap yang
dan merokok. Ada kita pun rokok dasar rokok ya lah. Kalau itu ada. Saya kelihatan nah dirubah jadi baginya. Kurang kan menggawe amal kaum di dalam kubur. Kurang nanti orang hijab melihat itu aja nangis. وروي أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة ينكح كما تنكح المرأة فجمع أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فيهم علي كرم الله وجهه فقال إن هذا ذنب لم تعمل به الأمم إلا أمة واحدة وقد علمتم ما صنع الله بها وأرى أن تحرقوه بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار فحرقه خالد. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu sahabat Nabi adalah seorang panglima perang di zaman Rasulullah SAW. Yang asalnya beliau ini musuh. Asalnya musuh Nabi. Waktu perang Uhud, Sayyidina Khalid ini umpat berperang mengalahkan orang Islam. Di panglima orang kafir waktu perang Uhud itu Khalid melawan orang Islam, kalah orang Islam. Saat itu karena ada ma'asih lawan Qadar Nabi, ada ma'asih lawan perintah Nabi. Nah itu salah satunya panglima orang kafir saat itu Khalid. Di sini akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam menjadi panglima di zaman Sayyidina Abu Bakar. Nah, Siddiq pernah menulis surat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Siddiq dikirim keluar. Di luar daerah itu, Siddiq menemukan laki-laki di sebagian daerah terpencil di Arab sana dinikahi seperti peminian dinikahi. Artinya ada orang kawin laki-laki lawan laki-laki di zaman itu. Lalu Siddiq mengirim surat kepada khalifahnya. Apa tindakan mulut? Nah, ada Siddiq mentindak. Namun ada instruksi atasan kirim surat kayak apa yang harus dilakukan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai kepala negara saat itu ada mau Yosef memutuskan semuanya. Siddiq undang sahabat-sahabat negara-negara lain duduk musyawarah karena ini masalah hukum. Minta masukan sini, masukan sini, pandangan sahabat lain. Di antara sahabat itu ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Ujar Sayyidina Ali memberi pendapat menurut gawian ini dosa gagal banget. Nam pada pernah digawi orang bahari kecuali satu menggawinya itu umat Nabi Lut alaihissalam. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang Sayyidina Ali dan menggawi itu cuma umat Nabi Lut. Dan pian-pian tahu berada apa hukumannya. Allah Ta'ala menghukum umat Nabi itu bakas kampungnya dah mungkin dari ini. Bakas kampungnya ada habis di balik mereka jadi orangnya dimatiin berada. Nah pian tahu kalau di sini
hukumannya kayak apa, Allah Ta'ala menghukum orang berzina makanya dalam itu hukumannya, orang mencuri ketika itu hukumannya, orang membunuh ketika itu hukumannya, bahkan orang syirik dan musyrik ketika Allah Ta'ala dan bumi dibalik kemudian ditembak itu berbeda dan syirik itu ini artinya Allah Ta'ala muat pada zaman ini. Jadi hukumannya diberat di sini kalau itu. Dan menurut Ulun Sayyidina Ali hukumannya yang pas benar dicucul, dibakar hidup-hidup. Ini amalannya ijtihad Sayyidina Ali. Ini dicucul hukumannya ini. Lalu sahabat Nabi yang saat itu rapat sepakat. Fajtama'a ra'yu ashabi Rasulullah. Lalu sepakat sahabat-sahabat Nabi saat itu untuk membakar menggawi-gawian kaum Nabi itu dengan api. Dibakar begitu. Terus pada saat bakar saya Khalid bin Walid langsung aja laksanakan dibakar saja. Dibakar saja. Karena ini dari semalam itu bila sudah terjadi bumi jadi korban ini mengeluarkan tanaman banyu jadi indahnya turun dari langit, indahnya keluar dari bumi. Dari kampus itu tanaman mati, rahmat kada turun, dari itu. وروي أيضا أن عيسى عليه السلام مر في سياحته على نار تتوقد على رجل فأخذ ماء يطفئها عنه فانقلبت النار صفيا وانقلب الرجل نارا فتعجب عيسى من ذلك فقال يا رب ردهما إلى حالهما في الدنيا لأسألهما عن خبرهما فأحياهم الله تعالى بينهما رجل وصبي فقال لهما عيسى عليه السلام ما خبرهما وما أمرهما فقال الرجل يا روح الله إني كنت في الدنيا مبتلا بحب هذا الصبي فحملتني الشهوة أن فعلت به الفاحشة فلما مت ومات الصبي صير الله الصبي نارا تحرقني مرة وصيرني نارا تحرقه أخرى فهذا عذابنا إلى يوم القيامة. Diriwayatkan ulang bahwasanya Nabi Isa alaihissalam pernah lewat dalam siahah, dalam perjalanan sini melewati api. Jadi Nabi Isa ini gelarnya Al-Masih, Isa Al-Masih. Beberapa ulama jadi dinamai Al-Masih karena sini itu berjalan tadi. Dari kata sahaya sisiah. Banyak. Sebenarnya dari bisi rumah ada bisi, bini ada bisi. Jadi sini dakwahnya berjalan kemana sampainya sini istirahat. Kadang di luar, boleh di luar. Kadang di rumah boleh sini, di rumah boleh sini. Ada bisi apa-apa tuh. Tapi karena akhir zaman Nabi Isa ini turun dan begini, dan riwayat itu begini, dan sebenarnya hidup di bumi, pulang setelah naik ke langit kedua dengan Allah Ta'ala sampai akhirnya sering wafat dan dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kuburan Nabi Isa itu ulama-ulama ada di kunjuran Rasulullah SAW, kunjuran Nabi di Madinah. Masjid Nabawi.
Jadi kenapa saya itu yang memang karena mendirikan negara di sana itu memang sudah kehendak Allah namanya itu. Israel itu tak kumpul berantakan di tanah Palestina saja. Ini dari zaman dahulu dan pecah-pecah kemana-mana. Itu dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan itu. Terpecah kemana-mana sebenarnya. Di zaman siapa namanya itu Hitler itu ini dibunuhi itu kemana-mana sama. Di setiap negara itu ada yang punya. Ini saat ini kan diulangkan negara selamat ya Israel ini supaya yang punya di luar-luar Israel itu duit dan menjadi satu di sini. Itu memang kehendak Allah Taala. Kenapa? Supaya orang Islam yang zaman dana mudah mengalahkan orang lain. Amunnya terpencar kemana-mana kan aneh. Tapi aku sudah tak kumpul ke situ. Nah, mudah menggunakan. Jadi memang Allah Taala menghendakinya terkumpul. Sampai situ berada. Karena di dalam zaman itu namanya kemudian proses Batuan Syarawi. Akhirnya kita terkumpul di situ dikuasainya kumpulnya di sana. Jalannya harus itu harus orang Islam harus kalah. Nah, kembali kepada Nabi Isa alaihissalam ini, Sidin itu Al-Masih. Jadi berjalan, sampai-sampai dia diriwayatkan Nabi Isa itu batis Sidin itu rata. Batis Nabi Isa itu rata, telapak batis itu. Namun kita kan ada kayak Nabi Isa rata. Dalam satu perjalanannya Nabi SAW melewati api yang membakar seorang laki-laki. Lalu Nabi Isa mengambil baju untuk memanjahi api tadi, simbol itu. Melihat orang api yang simbol sini. Tapi anehnya api tadi berubah jadi kenanak halus, ibadah simbol berubah api jadi kenanak. Si laki-laki dan Tuhan tadi berubah jadi api membakar kenanak tadi. Dibakar tiga, ibunya baru kenanak. Dibakarnya apa? Tuhan tadi dibakar api tadi. Fata'ajjaba Isa min dzalika, lalu Nabi Isa heran melihat kejadian itu. Kenapa bisa ganjil ini? Karena kejadian biasa ini. Lalu ujar Nabi Isa, ya Rabb, wahai Tuhanku, tolong kembalikan nang berdua ini kan anak kawan orang dewasa ini seperti keadaannya sebelumnya di dunia. Ulun hendak bertakun apa dalam kabar berdua ini jadi kayak ini. Jadi seikung jadi api, seikung dijualnya ubah ulang pergantian ini semua muncul sikung. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima permintaan Nabi Isa dihidupkan Sidin dan berdua tadi seperti sedia kala. Sekalinya seikung lelaki dewasa, seikung anak halus, sobi. Ujian Nabi Isa bertakut apa dalam kisah yang kedua deh. Jadi namanya ini kejadian. Ujar si laki-laki dewasa jadi, ya Ruhullah, wahai Ruhullah. Dengan Nabi Isa Ruhullah, Isa Ruhullah. Nabi Isa itu ruh Allah. Dia ruh dari Allah. Ruh dari Allah. Karena sebenarnya di
diciptakan kada apa. Jadi dasar kada apa. Terus memang kada apa, kada nama akar memang kawan. Itu bulan yang ini baru. Jadi apa itu udah aja. Wah. Sini Maryam sih pun itu banyak. Ya Rasulullah wa Rasulullah ulun dahulu waktu di dunia mubtalan diuji Allah Subhanahu wa taala mencintai anak-anaknya nih. Sayang banget anak-anaknya nih, cinta banget anak laki-laki ini. Lalu gara-gara cinta itu ulun dibutakan syahwat, kepingin lawan anak ini. Nah, lalu di bawah si syahwat tadi menggawi gawian fahisyah, gawian liwat, gawian homo tadi. Gawian. Bayar ini sudah ada. Oh ini banyak. Kalau di TV itu kai-kai menggawikan anak-anak ini bilang pacar ini jadinya nampaknya bulan kan nampaknya digawinya jauh. Ada yang buruk, memang buruk sekolah. Aduan ini penesa anak-anaknya mau sudah keturutannya deh. Apa ada istilah pedofilia namanya itu? Pedofilia. Orang bisa banyak mana itu kelainan. Tapi dasar imannya juga ya. Imannya kuat, insya Allah ada. Imannya mantap kalau Allah, insya Allah ada. Jadi imannya kuat, artinya pelajaran agamanya terdasar pada dasar. Namun mulai halus sudah dididik agamanya bujur-bujur, akhlaknya bujur-bujur, insya Allah ada. Insya Allah ada. Lalu bergawi anak ini. Imbah mulut mati dan segala anak itu mati juga. Sayyarallahu sabiyana Allah ubah segala anak tadi jadi api dan membakar mulut. Imbah ini jadi api membakar mulut. Wasayyarina rahimahullah. Imbah mulut jadi api membakar anak tadi. Padahal anak-anak itu tadi belum balik. Lihat tadi hukum Allah belum gawin begini. Jadi syariat Allah ini. Padahal dia belum balik, aku berdosa. Padahal anak kamu tetap Allah hormatnya. Tapi gawin itu gawin yang luar biasa. Jeleknya. Tapi binatang pun terjadi. Ayam laki kita dengan gawin laki kita. Dan kalau dia melihat yang laki, nunggang yang laki, dia besar dia melihat yang laki. Kambing laki mana kambing laki? Dan ada itu siapa? Nama babi, lawan babi, atau hembar lawan hembar. Kan binatang dalam Al-Quran juga disarankan Allah Ta'ala ada baik binatangnya. Fahada azabuna ila yaumil qiyamah, maka inilah siksa kami ujarnya sampai kiamat. Ini masih belum kiamat, ini sudah terus saja berjalan sampai kiamat. Kayak kiamat masuk neraka untuk pulang. Na'udzubillahi min adzabi. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala daripada siksanya. Wa hamana min mujibati sukhih, dan mudah-mudahan Allah memelihara kita dari hal-hal yang membawa kita kepada kemurkaannya, wa alimnya iqamih, dan membawa kita kepada pedihnya siksa. Tanbihun, ini satu perhatian. Qala Nawawi, Imam Al-Nawawi berkata, ikhtalafa ahlul ilmi
في حد اللواط بدا مقام إلى أن يحد الفاعل حد الزنا إن كان محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد 100 وهو أثر قولين الشافعي رضي الله عنه. Berkata Imam Al-Baghawi, ujar sini, para ulama berbeda pendapat tentang hukuman orang yang menggawi liwat, orang yang menggawi laki-laki lawan laki-laki. Salah satu kaum atau segolongan ulama berpendapat orang yang menggawi laki-laki tukang gawi maka inya dihad, artinya dihukum seperti hukuman zina. Ini diantara bagi Syafi'i. Namun inya muhsan itu bisa kawin juga. Kawinnya sah, maka hukumannya dirajam sampai mati. Dirajam, dihampiri sampai mati. Bahkan orang itu berzina juga. Namun inya itu ghairu muhsan, bujang nantinya, maka inya bujang atau pernah bersetubuh tapi bersetubuh nikah misalnya, tapi nikahnya bukan nikah, bersetubuh jima, tapi jimanya apa malahnya namanya itu kawinnya karena kada tahu misalnya, kada tahu misalnya nonton sanak, kada tahu subhat, nikahnya nikah subhat sama dengan nikah subhat. Ada subhat itu yang seharusnya ada bujur nikahnya, maka orang itu ada maksud ya. Ini nang nikahnya nikah maksud. Lalu ini menggawi iman, maka orang itu maksudnya. Tapi kalau orang itu bujang sama sekali atau pernah jima, tapi jimanya jima subhat tadi, misalnya kawin kalau sanak ada pengetahuan ya, kawinnya sekalinya, nyoba di sanak berdua sama tapi pengetahuan pas saya. Nah itu kada muhsan. Bagi yang kada muhsan dicambuk 100 kali. Dan pendapat ini pendapat yang paling jelas daripada dua pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dalilnya paling jelas. Jadi dalam pendapat mazhab Syafi'i, orang yang menggawi laki-laki sama dia laki-laki, maka yang menggawinya itu dihukum seperti hukum zina. Bila inya muhsan, hamputi sampai mati. Bila inya bujang atau ghairu muhsan, dicambuk 100 kali. Wa 'ala al-maf'ul bihi 'indahu 'ala hadha al-qali yudrida mi'atan wa tadribu 'amin rajulan kana imra'atan sanata wa sanata. Dan orang yang digawi, orang yang menyuruh ini, tadi kan menggawi kan, namun yang menggawi cambuk atau dirajam. Dan digawi menurut mazhab Imam Syafi'i berdasarkan kaul yang pertama ini, maka yang digawi dicambuk pajak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Jadi hukumannya dicambuk dan diasingkan, baik inya laki-laki atau bebinian. Siapa bebinian? Nah, bebinian nang laki. Kalau pemburit penyucuknya kata kasih sok. Nah itu hukumannya sama tuh, seperti laki-laki menggawi laki-laki. Maka hukumannya bagi yang digawi lah, namun yang menggawi nanti rajam atau dicambuk.
Bagi yang digawi hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Diasingkan dari rumahnya. Baik ini muhsanka atau wila muhsanka sama nang digawi dengan digawi. Kamu nyuruh ini. Wa dhahaba qawmun ila anna al-lawziyya yuljamu walau ghayra muhsanin. Walau kana ghayra muhsanin. Dan berpendapat satu golongan ulama, orang yang menggawi homo ini, yang menggawi orang di tubuhnya, inya dirajam sampai mati, walaupun bukan muhsan. Nah, ini pukul rata ya. Nang muhsan atau kada muhsan, nang kawin pernah atau nang rujak menggawi, dirajam sampai mati. Nah, ini keras nih. Siapa ulama-ulamanya ini? Wa huwa qaulu Malik wa Ahmad bin Hanbal, yaitu ini pendapat dari Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang kedua ini orang yang homo itu hukumannya sebutin aja dirajam sampai mati. Kalau yang usah beda ini ada tahapannya sedikit, taringannya sedikit. Wa qaulul akhar lisyafi'i, dan pendapat lain bagi Imam Syafi'i, tapi ini kan lemah dari yang tadi pendapatnya. Yang pertama tadi kan kuat. Annahu yuqtalul fa'ilu wal maf'ulu bih, hukumannya dibunuh baik yang menggawi dan tidak sama pada dua pacok. Dengan ada pendapat Imam Syafi'i, semuanya itu kejam. Mengenai hukuman itu bagi yang salah itu mengenai kejamnya. Tujuannya hukum Islam itu supaya orang pada menggawi, ya. Baik itu kisos kah, potong tangan kah, dirajam kah, itu Islam itu tujuannya untuk melindungi yang lain daripada gawian. Itu kan supaya yang lain jangan menggawi. Yang membunuh supaya jangan ada yang membunuh. Yang mencurikan tidak sampai hitungannya potong tangan supaya jangan ada yang mencurikan. Yang berzina musuh dirajam sampai mati supaya jangan ada lagi yang berzina. Nah, tujuannya melindungi masyarakat sebenarnya, melindungi umat manusia. Jika ada bertentangan lawan HAM sebenarnya malah menjaga hak asasi manusia. Jadi orang paling mulai kalau menurut Islam itu sampai Islam ini bertentangan lawan HAM. Padahal malah melindungi pembunuh supaya kurang takutan pembunuh itu terus lagi membunuh. Itu dulu. Cuma karena kita ini tempat hukum Belanda, kata Belanda ini. Jadi aturan Allah itu paling bagus, apa dilaksanakan paling mantap sudah. Nah, jadi menurut pendapat lain Imam Syafi'i, bagi orang yang menggawi homo ini dibunuh, dipancung membunuhnya, baik yang menggawi atau yang digawi. Kamu aja ini amun dengan syarat inya kada dipaksa dan inya akalannya. Tapi amun dipaksa kama jaa haditsin sebagaimana dalam hadis yang sudah lewat tadi. Subhanallah wa sallallahu rahimahullah faidatun Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah subhanahu wa ta'ala selamat